Oke, selamat malam sahabat Dewa Talks. Selamat datang kembali di Dewa Talks, High Quality Trusted and Free Webinar that is brought to you by Dewa Web. Untuk mempersingkat waktu juga, mungkin aku serahkan untuk sesi pemaparan materi ke Mas Dwi, nanti bisa dikembalikan lagi ke aku untuk sesi Q&A. Silakan Mas Dwi, selamat belajar teman-teman semua. Oke, thank you banget Kak Jovanka tadi breakdown data pesertanya. Welcome to Dewa Talks. Aku Dwi Supriyadi, biasa dipanggil Dwi. Aku di Skillful itu sebagai performance marketing specialist. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum tahu apa sih itu performance marketing specialist, jadi mungkin itu salah satu turunan dari digital marketing gitu ya. Nah, aku sendiri itu di Skillful, day-to-day bisnisnya aku ngehandle Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads gitu ya, dan juga mengatur beberapa campaign yang ada di Skillful untuk kita tawarkan nih ke target audiens kita. Nah, pada malam hari ini sebenarnya itu ini adalah pengetahuan lanjutan nih sebenarnya teman-teman dari gimana cara kita bisa meningkatkan performa campaign yang kita jalankan di Meta Ads gitu. Oke, kita langsung aja ke presentasi pertama. Oke, jadi campaign gitu kan. Apa sih campaign gitu ya? Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah promosi atau mungkin marketing activity gitu ya, kita memerlukan yang namanya campaign planning gitu. Jadi kita gimana caranya bisa membuat sebuah penawaran atau offer yang kita coba tuh tawarkan ke audiens kita. Mungkin simply gini, teman-teman mikir, aku coba kasih contoh, kita punya coffee shop gitu ya, kita punya coffee shop. Kemudian kita ingin mempromosikan coffee shop kita gitu. Strateginya apa aja sih? Campaign-nya apa aja sih gitu. Nah, jadi teknik-teknik marketing yang kita gunakan dalam mempromosikan sebuah jasa atau produk kita itu kita sebut sebagai campaign marketing. Kemudian di Meta Ads sendiri itu juga harus satu arahan dengan marketing campaign secara keseluruhan gitu. Jadi Meta Ads ini adalah sebuah tools yang kita gunakan di platform Instagram, Facebook, Audience Network. Jadi turunan-turunan Meta gitu ya. Itu kan adalah platform-platformnya Meta yang kita di sana bisa beriklan gitu. Beriklan dengan platform yang mereka sediakan dan kita bisa menargetkan audiens-audiens kita gitu. Nah, jadi di Meta Ads sendiri kita bisa merancang sebuah campaign struktur yang serupa dengan campaign marketing kita begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih caranya biar campaign kita itu bisa sukses? Parameternya apa aja? Apa yang harus kita lakukan gitu. Ketika kita melakukan sebuah campaign marketing atau kita melakukan branding gitu ya ke target audiens kita, tentunya kita punya goals nih. Kita harus menentukan tujuan campaign kita ini apa. Nah, mungkin secara awam pasti kalau kita lagi punya produk, kita punya jasa, ya kita pinginnya apa sih? Cuan, gitu kan. Kita pinginnya adalah untung tuh, kayak gitu. Nah, di dalam marketing campaign sendiri, itu semua di breakdown per struktur, teman-teman. Jadi kita harus tahu objektif kita itu apa. Apakah kita ingin meningkatkan brand awareness, atau orang-orang itu tahu dengan kita punya produk, atau kita punya jasa, gitu. Kemudian, ataukah tujuan kita itu untuk mendapatkan leads? Leads itu sebagai contoh orang yang menghubungi kita. Jadi kita harus tahu dulu nih ada tipe bisnis itu kan berbeda-beda ya. Ada produk, ada jasa. Kemudian cara konversinya pun juga berbeda. Ada orang yang melakukan pembelian langsung dari website, tinggal klik dan beli. Ada orang yang klik dulu, nanya dulu, terus kemudian setelah tahu penjelasannya, baru akhirnya dia memutuskan keputusannya untuk memakai jasa tersebut atau beli produk tersebut. Itu namanya leads gitu. Atau kita ketiganya nih gitu. Ketiganya kita butuh tiga-tiganya kita jalankan kayak gitu. Nah, jadi kita harus menentukan poin-poin apa yang ingin kita jalankan di dalam campaign kita. Dan tentunya campaign itu salah satu faktor utamanya yang paling penting adalah waktu atau durasi campaign berjalan itu berapa lama. Nah, biasanya struktur dalam campaign itu ada biaya, ada waktu, kemudian strategi. Jadi kita pun harus menentukan timeline yang jelas ketika kita menjalankan sebuah campaign gitu. Nah, kemudian know your funnel gitu. Jadi kemudian mungkin teman-teman di sini yang sudah pernah belajar tentang marketing begitu ya atau sudah pernah terpapar dengan dunia marketing, pasti tahu apa yang namanya itu marketing funnel. Marketing funnel itu bentuknya corong ke bawah di mana kita harus tahu bagaimana karakter atau behavior audiens itu dari awal mulanya tahu brand kita hingga akhirnya beli produk kita atau pakai jasa kita.
Nah, kemudian kita turunkan ke dalam bentuk strategi gitu. Strategi apa aja nih? Konten-konten apa aja nih? Karena kita berbicara di dunia digital, Meta Ads, tentu saja yang kita siapkan itu adalah materi konten. Entah itu video, entah itu gambar, video seperti apa, aset image seperti apa yang harus kita bikin, kita generate untuk menyapa audiens-audiens di sana gitu. Nah, kemudian adalah setelah kita melakukan semua strategi campaign kita di dalam timeline yang sudah kita jalankan, kita harus melakukan evaluasi key performance indicator gitu. Jadi tentunya di setiap funnel atau di setiap objektif itu teman-teman, kita ada indikator-indikator yang telah kita tentukan seperti itu. Entah kita ingin meningkatkan, contohnya ya, kalau brand awareness, orang tahu tentang brand kita. Parameternya apa sih? Mungkin adalah berapa orang yang visit Instagram profile kita, berapa orang yang menonton video campaign kita gitu. Contohnya, bulan ini followers kita 300. Kita target adalah 400 di bulan depan gitu. Itu adalah target KPI kita. Oh, ternyata setelah kita melakukan campaign di Meta Ads, melampaui target nih menjadi 500%. Nah, itu ada data-data yang bisa kita olah kenapa dan dari mana asalnya seperti itu. Tujuannya apa sih? Agar kita bisa mengambilkan decision yang lebih valid berdasarkan data yang kita punya. Gitu. Nah, data-datanya seperti apa sih? Gitu kan? Karena teman-teman di sini belum pernah mungkin melihat dashboard Meta Ads, nanti aku coba lihatkan. Oke, lanjut. Marketing plan itu adalah sebuah blueprint strategi yang kita bikin, udah kita ciptakan gitu ya. Untuk tujuannya adalah mempromosikan produk atau jasa kita ke audiens yang kita sasar gitu. Dan kita harus nentuin nih awareness, sales, atau mungkin produk visibility yang tentunya adalah dalam bentuk angka seperti itu. Oke, jadi di sini ini yang namanya marketing funnel. Marketing funnel itu kalau teman-teman sadar nih lihat tuh mengkerucut ke bawah gitu ya. Nah, kenapa mengkerucut ke bawah? Awareness itu adalah orang yang sadar, orang yang aware gitu ya, atau mungkin orang yang tahu dengan produk kita. Consideration itu adalah orang yang akhirnya ingin mempelajari, mengkonsiderasikan lagi produk kita. Contohnya gini, skillful. Skillful kan adalah sebagai sebuah platform pembelajaran online. Oh, orang tahu nih skillful gitu. Kemudian dari marketing campaign yang kita lakukan, ternyata sukses membuat orang itu akhirnya visit Instagramnya atau mungkin mengunjungi websitenya kayak gitu. Kayak misalnya teman-teman di sini, tadi kan ada yang melihat Dewa Talks itu dari misalnya Instagram atau mungkin dari ads gitu ya. Apa nih? Kok kayaknya seru. Itu kan adalah Dewa Talks punya data tuh. Iklannya mereka atau mungkin sosial medianya mereka tuh dilihat oleh let's say 10.000 orang gitu. Nah, kemudian yang akhirnya mengunjungi itu kan akan berkurang tuh. Nggak mungkin semua orang yang lihat pasti mengunjungi. Semua orang yang lihat mungkin nanti akan 50% yang mengunjungi gitu. Nah, kemudian yang akhirnya mendaftar ke Dewa Talks tentunya akan mengerucut lagi nih, akan mengecil lagi nih datanya gitu. Nah, akhirnya yang mengikuti Dewa Talks kembali itu tentunya akan mengerucut lagi nih gitu hingga akhirnya loyal atau mungkin aku kemarin ikut Dewa Talks nih. Kemarin pembicaranya seru loh. Kamu mau ikut nggak gitu? Atau mungkin kayak menyarankan ke teman-teman lainnya gitu. Nah, ini adalah sebuah marketing funnel yang bentuknya mengerucut karena behaviornya seperti itu, dan kita sebagai advertiser atau sebagai seorang marketer, kita harus mengetahui offer-offer apa yang harus kita tawarkan di setiap marketing funnel ini. Nah, di sini setelah kita mengetahui, oh ternyata sifat dari audiens itu adalah seperti ini ya, gitu ya. Nah, di sini aku akan ngambil study case sebagai contoh adalah online class. Jadi kita menjalankan marketing campaign untuk kelas online gitu. Misalnya teman-teman yang belum tahu Skillful, tadi kan aku udah kasih tahu Skillful adalah platform pembelajaran online. Nah, di situ aku coba nge-breakdown ini salah satu study case yang memang kita jalankan di Skillful. Kita tadi udah lihat kan ada beberapa funnel dari atas awareness, consideration, purchase, sama repurchase kayak gitu. Nah, kemudian offer-offer atau penawaran yang kita sampaikan di audiens setiap funnel itu tentunya berbeda gitu. Nah, kenapa berbeda? Karena offer itu tentunya harus sesuai dengan sifat atau karakter audiens di funnel itu. Contoh nih, di awareness kalau teman-teman lihat, itu kan ada KOL service introduction atau penjelasan produk atau servisnya itu pakai KOL. KOL itu adalah key opinion leader. Contohnya tuh influencer, misalnya Raffi Ahmad, orang-orang terkenal, misalnya Fadil, kayak gitu ya. Kenapa sih harus pakai KOL gitu kan? Atau mungkin kenapa KOL itu ada ditaruh di awareness yang pertama gitu? Karena KOL itu orang yang sudah terkenal, orang yang sudah memiliki audiens banyak, sehingga ketika kita menempatkan produk kita di mereka, itu artinya orang akan semakin banyak tahu gitu. Nah, ini salah satu mungkin apa ya miskonsepsi adalah oke, aku punya produk, aku punya jasa, aku pingin pakai KOL A dengan harapannya
aku dapat pembelian gitu. Nah, itu belum tentu terjadi teman-teman. Karena tergantung dari marketing campaign yang disampaikan sama KOL-nya ya. Karena kalau misalnya kita melakukan misalnya endorsement gitu ya, harapannya itu adalah kita dapat di awareness, orang tahu tentang brand kita gitu. Jadi jangan berharap setelah kita endorse KOL atau endorse orang kita bakal dapat banyak pembelian dari sana gitu. Nah, karena sifatnya sendiri adalah KOL itu biasanya audiensnya banyak, followersnya banyak, mereka juga mungkin nggak kenal dengan produk kita gitu kan, atau mungkin yang nggak cocok, terus kemudian kita endorse mereka, kita bayar mereka hingga akhirnya mereka tahu nih produk kita gitu. Kemudian ada educational content gitu. Jadi kita bikin konten seputar edukasi-edukasi atau mungkin penjelasan terkait produk atau jasa kita. Contoh, Skillful kan punya produk, salah satunya itu adalah kelas Intro to UI UX gitu ya. Belajar tentang Intro to UI UX gitu. Nah, educational content misalnya tips memakai Figma atau mungkin cara-cara bisa membuat desain website yang bagus. Nah, itu sebuah bentuk video yang kita bisa jadiin konten yang kita bisa pakai di iklan Meta Ads atau entertaining content, konten yang biasanya menghibur. Mungkin teman-teman kalau misalnya scroll TikTok atau scroll Instagram biasanya tuh sering lihat kayak gini nih. Ada di kamera CCTV, misalnya kayak orang ketabrak terus dia muter terus tiba-tiba ganti videonya jadi orang lain. Ini ada promo gini 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 gitu. Atau mungkin dia bawa brandnya. Itu kan adalah konten-konten yang entertaining kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh konten yang bisa kita tempatkan di funnel awareness. Nah, di consideration, setelah tadi orang lihat banyak tentang produk kita tawarin lagi nih mereka. Mungkin tadi, oh iya ada Skillful nih, oh iya ada Dewa Talks nih, kayak gitu. Belum sampai kepada tahap di mana mereka mempertimbangkan kembali. Nah, di Meta Ads itu kita bisa punya data yang kita collect. Jadi ketika kita mengiklankan, sebagai contoh, menargetkan kita udah iklan nih misalnya 100.000 dan sampai kepada 20.000 orang di funnel awareness tadi. Kita bisa menggunakan data itu untuk beriklan kembali, kita targetkan di funnel consideration dengan konten yang berbeda. Jadi orang yang tadi tahu tentang Dewa Web atau Dewa Talks atau Skillful, kemudian kita tawari lagi konten yang berbeda. Contoh konten di tipe funnel ini itu biasanya adalah testimoni atau mungkin free trial, sesuatu yang gratis, atau mungkin penawarannya adalah ketika kamu join kelas ini nanti bisa diskusi, ada grup diskusinya gitu. Jadi ini adalah bentuk offer-offer yang bisa kita pakai di funnel bagian consideration. Nah, kemudian di purchase, itu bisa kita sampaikan ke dalam bentuk diskon atau promo atau bundling. Misalnya kayak kalau kamu beli produk A, di bulan ini lagi ada promo ini, potongan diskon sekian persen gitu. Nanti kita akan targetkan di funnel orang yang sekiranya tadi sudah considerate gitu ya. Ketika mereka udah tadi, misalnya mereka udah ngelihat produk kita, mereka udah mengunjungi website kita, mereka teriyakini akan produk kita tadi setelah mengetahui testimoninya, terus mereka belum beli nih, mereka belum daftar nih gitu kan. Ternyata dapat lagi konten, wah ternyata ada promo 80% gitu. Oh, akhirnya mereka memutuskan untuk membeli. Oke deh, lagi ada promo kayak gitu. Nah, repurchase adalah kita bisa melakukan penawaran ke mereka untuk memberikan kayak diskon pembelian kelas lainnya ketika udah membeli kelas ini, misalnya gitu. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki sebuah brand, memiliki sebuah service, produk atau jasa gitu ya, kita harus membuat sebuah offering-offering, kita harus membuat sebuah offering turunannya ke dalam bentuk konten yang cocok di setiap funnelnya gitu. Nah, tentunya dalam pembahasan yang singkat ini teman-teman perlu diketahui pembahasan ini sendiri tuh ada bagiannya. Jadi ada expertise-nya kayak gitu. Mungkin dengan pembahasan yang singkat ini kira-kira teman-teman udah dapat gambaran besarnya ya gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Barulah kita masuk ke dalam Meta Ads campaign structure. Mungkin teman-teman yang belum pernah ngelihat Meta Ads bentuknya gimana, mungkin akan bingung ya dengan hal seperti ini gitu ya. Cuman aku akan breakdown nih ibaratnya kerangka dari Meta Ads nih gitu. Jadi Meta Ads itu sebuah platform kita bisa iklan yang kalau kita mau beriklan, kita harus punya beberapa apa ya? Beberapa hal nih. Satu, Instagram bisnis. Kedua, Facebook page. Kalau punya Facebook page otomatis harus punya bisnis account. Facebook account kayak gitu ya. Nah, ketika kita udah punya Facebook page, Instagram bisnis, kita harus bikin create business manager gitu. Nah, nanti di dalam business manager itu ada kita bisa nge-create ad account. Ad account itu adalah akun beriklan dan itu bisa jumlahnya lebih daripada satu. Mungkin di sini kita ngelihat dari jumlahnya ya teman-teman ya. Dalam satu ad account itu bisa bikin beberapa campaign, dalam campaign bisa bikin beberapa ad set, dan di dalam ad set itu bisa bikin beberapa ads kayak gitu. Nah, jadi mungkin penjelasan perbedaannya adalah campaign itu adalah tujuannya nih. Tujuannya itu bisa kita bedakan awareness, consideration, atau sales.
ad set itu hal yang membedakan dari kumpulan ads kita nanti. Pembedanya, kita bisa menargetkan audiens misal hanya di Instagram aja, atau hanya di Facebook aja, atau mungkin audiens yang memiliki interest di bidang A, di bidang B gitu. Itu yang bisa membedakan ad set tadi. Nah, ad itu adalah konten iklan kita. Seperti itu. Nah, struktur yang tepat dapat meningkatkan ads performance yang efektif dan dapat di-scale up dengan mudah untuk dianalisa. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman, mungkin yang nanti sekiranya baru pertama kali menjalankan Meta Ads atau yang mungkin udah ngejalanin Meta Ads tapi terus berpikir kok kayaknya aku jalanin Meta Ads cuma buang-buang duit aja ya. Nah, mungkin teman-teman ada salah atau mungkin kurang tepat di bagian struktur campaign-nya gitu. Karena best practice untuk bikin campaign di Meta Ads pun itu kita mengikuti ini nih. Nanti aku kasih tahu alasannya. Untuk di bagian campaign itu paling tidak ada 3 campaign nih. Ketika kita punya produk, kita jalanin 3 campaign. Awareness, consideration, sama conversion gitu. Karena kita harus kasih tahu dulu orang itu tentang produk kita dengan konten yang berbeda, dengan penjelasan table yang aku jelasin tadi ya gitu ya. Dan kemudian dengan konten dan offer yang berbeda pula gitu. Artinya ketika kita punya produk atau jasa, oke, memang kita tujuannya adalah untuk purchase, pembelian, kita dapat cuan. Masa kita langsung target di conversion sementara yang mengetahui brand kita masih sedikit, followers kita masih sedikit, orang yang datang ke website kita masih sedikit, kayak gitu ya. Kita langsung targetin di conversion, kayak gitu ya. Nah, itu tentunya kurang best practice seperti itu. Apakah bisa? Yap, bisa. Jadi Meta Ads ini digunakan oleh berbagai macam jenis advertiser ya teman-teman, dengan objektif tertentu. Sebagai contoh nih, kalau teman-teman punya brand, kalau misalnya teman-teman punya sebuah bisnis gitu ya, ada baiknya kita menawarkan melalui marketing funnel ini. Marketing funnel yaitu melalui awareness, consideration, dan conversion. Tapi Meta Ads juga bisa digunakan sebagai dropshipping. Kita ambil produk dari supplier atau kita misalnya ambil produk dari Shopee, kita cari konten iklannya, kita iklanin, setelah kita dapat penjualan, baru nanti kita kirimkan tuh ke audiens yang udah beli tadi melalui websitenya kita gitu. Nah, itu nggak perlu funnel awareness, consideration, sama conversion kayak gitu. Kenapa? Karena sifat produknya berubah-ubah. Terus kemudian yang dimainkan itu biasanya adalah di bagian audience settingnya, audience levelnya. Mereka akan melakukan testing paling banyak di bagian audience. Karena ketika sebuah audience level group itu udah nggak works, ya udah mereka cut off, mereka scale out, ganti ke audience baru. Nah, itu mungkin lebih teknikal ya teman-teman ya, tapi ntar kita coba pelan-pelan. Adset, paling tidak ada 2 adset. Nah, kenapa nih harus ada 2 adset? Jadi, pembedanya kan adalah tadi di interest-nya. Mungkin teman-teman yang pernah belajar marketing tahu nih, ada yang namanya direct marketing, ada yang namanya indirect marketing. Sebagai contoh, aku di Skillful itu nawarin sekelas UI UX gitu. Terus kemudian audiens yang aku sasar di platform Meta Ads itu adalah orang-orang yang tertarik dengan UI UX. Maksudnya apa sih gitu? Jadi teman-teman gini, kalau misalnya googling, searching tentang sesuatu, biasanya kan dapat iklan yang serupa ya. Nah, semisal aku di Google itu ngetik tentang belajar UI UX atau cara belajar UI UX, cara pakai Figma. Terus di Instagram aku sering nge-like-in postingan tentang UI UX gitu. Nah, kemudian Facebook akan mengkategorikan aku, menyimpan data dari handphone aku, itu nanti akan digunakan oleh advertisers untuk beriklan, untuk ditargetin, kayak gitu. Jadi, aku akan menargetkan ke orang-orang yang tadi itu memang sudah ada di pencarian HP-nya tentang UI UX. Itu namanya direct marketing. Kita nargetin orang ke dalam audience pool yang memang itu relevan dengan produk kita. Tapi yang terjadi adalah ternyata campaign yang lebih winning gitu ya, campaign winning di dalam case aku adalah orang-orang yang tertarik tentang fotografi, sinematografi, kayak gitu. Nah, itu aku lakukan karena aku bikin indirect marketing gitu. Jadi di dalam campaign itu ada satu campaign, kemudian ada 2 adset gitu ya. Satu adset yang menargetkan tentang UI UX, kedua adalah campaign yang menargetkan orang-orang di sinematografi, fotografi, kemudian tools-tools editing foto kayak gitu ya. Malah penjualannya itu paling banyak dari audiens yang kedua tadi gitu. Nah, itulah kenapa kita paling tidak membutuhkan 2 adset. Karena kalau kita hanya memberikan 1 adset, itu kita hanya memberikan Facebook satu kesempatan untuk dia menawarkan produk kita gitu. Jadi di dalam dunia advertising, di dalam pembuatan struktur campaign Meta Ads, itu kita selalu melakukan A/B testing atau eksperimen, eksperimen, eksperimen gitu. Nah, itulah yang membuat kita melakukan tindakan berdasarkan data agar hasilnya itu valid, teman-teman. Jadi, gue nge-campaign kelas ini dengan audiens ini karena kemarin di campaign sebelumnya lebih banyak penjualannya itu di sini gitu. Oke, aku mau coba lagi nih
ternyata nggak works. Oke, kita ganti lagi ke yang lain. Nah, itulah yang namanya eksperimen tadi gitu. Nah, kemudian di level bawahnya lagi itu ada ads, yaitu adalah aset yang kita gunakan di dalam ad set tadi gitu. Nah, bisa dalam bentuk gambar ataupun video. Di dalam ads sendiri ada headline, ada description, kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu. Kita lanjut ke bagian, nah ini, campaign structure-nya nih. Dulu ketika aku ngejalanin campaign, itu setup Meta Tools Business Manager udah jadi, udah bisa iklan, akun yang udah verified dan segala macam. Aku ngiklanin itu cuman gini, satu campaign, satu ad set, satu ad. Itu ibaratnya kita apa yang sumbangin duit tuh ke Facebook tuh kayak gitu. Kita nggak dapat learning apa-apa dari situ. Nah, ternyata di dalam pembuatan struktur campaign Meta Ads sendiri, kita harus melakukan berbagai macam eksperimen, teman-teman. Nah, kalau di campaign awareness atau sebutannya top of funnel, funnel yang paling atas, kita nargetin tuh di broad advantage plus. Jadi kita nargetin audiens kita tanpa ada interest apapun. Jadi tuh langsung kayak targetin aja. Kemudian kita nargetin lagi broad interest. Jadi itu minimal setelah kita setting interestnya apa, itu tuh ada potential reach-nya 50 juta gitu. Nah, kemudian di bagian ad-nya atau iklannya, itu baru kita masukkan berbagai macam variasi tadi dan minimal 3. Ada KOL, ada penjelasan produk atau jasa yang disampaikan oleh KOL, ada konten yang edukasi, menjelaskan tentang produk kita, atau konten yang menghibur gitu. Nah, itu dibikin ke dalam 2 ad set ini. Nah, di dalam middle funnel, di tengah-tengah funnel atau consideration, orang-orang yang tadi udah mempelajari produk kita, yang udah visit Instagram, atau mungkin yang udah mengunjungi website kita gitu ya. Kita melakukan sama nih, jangan bikin satu ad set. Jangan bikin satu ad set. Kita bikin minimal 2 ad set. Kalau aku sendiri tuh minimal 4 ad set kalau aku sendiri. Karena tergantung budget teman-teman. Di Meta Ads itu, kita bisa beriklan dengan dana minimal $1. Jadi di Meta Ads sendiri, total minimal yang harus kita keluarkan itu adalah dari total ad set kita. Kalau kita punya satu campaign, satu ad set, itu artinya kita butuh minimal $1. Ketika kita punya 2 ad set, itu minimal kita butuh $2 gitu. Jadi semakin banyak ad set kita, otomatis semakin banyak budget yang harus kita keluarkan. Makanya jangan banyak-banyak. Kita settingnya itu atau mungkin targetingnya di 2 dulu, kemudian ambil yang winning yang mana, kemudian nanti lanjutkan targetin lagi yang baru. Seperti itu. Oke. Terus kemudian di funnel terakhir, nah ini biasanya ini funnel-funnel cuan nih, funnel-funnel cuannya di sini nih gitu. Karena biasanya kalau para dropshipping atau mungkin orang-orang yang menargetkan penjualan langsung di website atau purchase langsung tuh biasanya mainnya ada di sini nih gitu. Nah, jadi untuk di level bottom funnel tadi itu biasanya aku pakai itu indirect marketing atau direct marketing. Jadi tuh kita bikin, oh ini sorry ya, ini harusnya indirect, ini indirect juga gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya interest yang pertama nih, misalnya website hostingnya Dewa Web gitu ya. Di interest pertama adalah orang-orang yang memang tertarik dengan hosting. Orang-orang yang tertarik dengan domain, hosting, website builder, kayak gitu ya. Itu adalah orang-orang yang ditaruhkan di interest pertama. Interest kedua yang masih relevan. Contohnya adalah mungkin tertarik dengan laptop, atau mungkin coding, atau mungkin desain UI UX. Itu yang kira-kira masih berhubungan tentang, oh kayaknya orang-orang itu butuh hosting nih, gitu kan. Nah, interest ketiga itu yang indirect. Atau biasanya itu kita menyerang hobi atau mungkin kegiatannya dia. Contoh nih, audiens yang paling banyak dipakai oleh siapapun itu biasanya K-pop gitu. K-pop itu tuh kita kan nggak tahu nih, apakah seorang website builder atau mungkin orang yang ingin punya hosting itu dia suka K-pop apa enggak gitu. Itu kita bisa coba eksperimen di Meta Ads dengan cara kita menaruh interest-interest tersebut. Misalnya kita naruh IU, kita taruh BTS, kita taruh Blackpink di dalam audience pool-nya gitu. Nanti kita akan lihat apakah scope of audience pool yang kita tentukan tadi itu works atau enggak gitu. Terus, nah campaign optimization. Setelah tadi kita menjalankan campaign kita, jadi di Meta Ads itu kita pastikan goals campaign kita itu jelas. Artinya kita punya target berapa gitu. Jangan oke, gue mau jualan di Meta Ads. Terus kemudian nggak tahu mau jual berapa produk, nggak tahu mau jual targetnya berapa, atau mungkin mau pakai Meta Ads buat ningkatin followers, tapi nggak tahu mau nambahin followersnya berapa, kayak gitu. Nah, kita harus punya target yang jelas. Target yang jelas ini pun tentunya harus dihitung berdasarkan results yang sudah kita dapatkan. Oke,
kita memang belum punya target yang jelas, semisal baru pertama kali menjalankan. Tapi ketika kita melakukan learning dan eksperimen, kita harus udah punya target yang jelas, seperti itu. Nah, A/B testing gitu ya. Kita harus melakukan trial and error with anything. Apa yang dimaksud dengan anything itu adalah mungkin headline, mungkin description, mungkin konten, mungkin ad set, mungkin ada lagi biddingnya gitu. Nah, tentunya kita harus menyiapkan planning strategi, jangan di tengah-tengah ganti, jangan di tengah-tengah ganti gitu. Nah, kemudian kita start with small budget. Di Meta Ads sendiri, setelah kita ketahui, kita bisa minimal itu iklan bisa pakai $1 otomatis. Misalnya nih, kita udah bikin konten, tapi kita nggak tahu konten kita ini sebenarnya menarik apa enggak. Ya udah kita testing pakai budget yang small, yang kecil dulu. Nanti di Meta Ads itu kita bisa lihat apakah campaign kita, apakah konten kita itu menarik dengan enggak, atau enggak parameternya adalah CTR atau mungkin kayak videos playthrough kayak gitu. Nanti aku tunjukin contohnya. Kemudian jangan ragu untuk matikan campaign atau adset yang emang nggak perform. Misal teman-teman udah pernah melakukan beriklan dengan Meta Ads, sudah jalanin 2 hari, 3 hari, 4 hari, kayaknya followers nggak nambah ya. Ketika objektifnya awareness, kok nggak ada penjualan ya? Terus dilanjutin tuh terus-terusan. Jangan seperti itu. Ketika minimal 2 hari, campaign kita memang tidak ada result yang signifikan, ya udah matiin gitu. Nah, kemudian jangan terlalu selalu mengganti setting karena akan mengganggu learning phase. Meta Ads itu sifatnya dia tuh belajar dari konten kita dan dia akan memberikan konten kita tuh ke audiens-audiens yang udah kita set up. Nah, dia itu akan mempelajari itu audiens mana yang cocok kira-kira gitu. Nah, ketika kita mengganti, itu dia ngeriset lagi, belajar lagi tuh kayak gitu. Nah, tentunya proses dari refining dan improving marketing campaign ini tujuannya adalah agar kita bisa memenuhi, kalau di dunia performance marketing itu biasanya adalah ROAS atau return on ad spend gitu. Apakah kita cuan nih setelah kita menyisihkan budget atau mengeluarkan budget sekian untuk iklan kayak gitu. Seperti itu kurang lebih teman-teman penjelasan dari how to maximize your campaign performance. Oke, aku kembalikan ke Kak Jovanka kali. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi, teman-teman jangan sampai ketinggalan event-event dari Dewa Web, karena pastinya event-event yang kita selenggarakan bermanfaat untuk teman-teman. Itu aja dulu dari aku. See you di next webinar, di next event. Bye-bye semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.